Tapi pernah ada kejadian celaka, terus bisa jalan kembali. gitu ya, alhamdulillah. Kemudian yang tidak bisa bergerak selama 15 tahun sudah secara medis segala macam, alhamdulillah. Saya mau sholat asar kalau nggak itu, saya tuh lihat ada kayak perempuan Bang Mongol. Itu apa namanya, dia menunduk tapi dia buka dia punya rambut itu menyamping gitu. Minta tolong, dia itu korban perkosa. Tapi dibuang di sekitar daerah. Itu nggak masuk, 2 hari sakit. Terus yang saya lihat itu siapa? Terus yang angkat telepon saya siapa? Itu yang nangis siaran langsung keluar. Sebenarnya bentuk serangan ke Bunda itu di balik penyakit itu. Mongol mau nanya juga saya, Bang Mongol waktu yang heboh-hebohnya pandemi COVID kena nggak? Kena. Lama? Saya kenanya cuma 6 hari. Aku 1 bulan loh Bang Mongol. Saya 6 hari. Dirawat lagi. Itu ada makhluk berdua Bang Mongol, itu nembus tembok. Halo teman-teman Kalapuna, ketemu lagi dengan Mongol di Kalapuna. Dan buat teman-teman Opera Squad juga yang masih penasaran tentang YTT, udah ada di YouTube-nya Opera Entertainment. Tonton aja video-videonya dari bintang tamu pertama sampai terakhir bintang tamunya Dr. Oki. Itu no gimmick, pokoknya semua berjalan dengan lancar. Tapi apa yang terjadi langsung aja pantengin Opera. Tapi hari ini kamu nggak di YTT, sekarang kamu ada di Kalapuna dan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nice to meet you, ya kan? Ibu Tiena, bener ya Bunda ya? Betul. Tiena biasanya dipanggil Ibu Tina. Tien Agustina. Tapi dipanggilnya Tina. Oh, berarti lahiran bulan Agustus. Tanggal 29 aku. Oh, kemarin ya? Oh, belum. Ya. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Ya Allah, kelihatan banget aura ibu-ibu yang memikul beban berat tetapi tetap dengan semangat yang Alhamdulillah luar biasa besar. Semangat ya Bu ya? Harus selamat. Tapi Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bang Keluarga? Mongol. Alhamdulillah baik. Putri tercantiknya? Alhamdulillah, salam buat Bang Mongol. Oh ya ampun, salam balik nanti ya. Jadi sebelumnya kan, sebelum jauh nih Mongol nanya, Mongol mau nanya yang tentang kelebihan Bunda tuh menyembuhkan orang sakit. Nah, yang sakit seperti apa? Apakah sakitnya dari lahir atau sakit karena something di luar? Kita luruskan, bukan menyembuhkan, yang menyembuhkan ada Allah. Oh iya. Cuma mungkin perantaranya melalui Bunda saya. untuk bisa membantu mereka. Nah, biasanya yang kayak gimana Bunda yang sakit-sakit yang lebih spesifikasi? Apa ya kalau Bang? Selama pengalaman aja. Saya bukan takabur Bang Mongol. Tapi pernah ada kejadian celaka, terus bisa jalan kembali. gitu ya, alhamdulillah. Kemudian yang tidak bisa bergerak selama 15 tahun sudah secara medis segala macam, alhamdulillah gitu. Bisa. Bukannya saya sombong enggak gitu, tapi ya Allah yang punya kuasa, cuma saya hanya menzikirkan, mendoakan, seperti itu aja cara. Oh oke. Jadi mereka yang mengalami kecelakaan yang harusnya mungkin lama sembuh pulihnya, tapi justru dengan keajaiban Allah lewat Bunda Tina, mereka akhirnya bisa sembuh Ya, lebih. walaupun dengan proses ya Bang Mongol ya, tidak diinstan seperti ya enggak lah, kecuali langsung Allah yang datang atau Allah yang bertitah sembuh, bangun. Amin. Bisa mudah gitu ya. Iya, tapi maksudnya setidaknya yang harusnya 3 bulan, Bunda buat jadi cuman sebulan. Alhamdulillah, insya Allah. Iya, jadi dipercepat karena atas bantuan dan ridho dari Allah. Betul ya Bun? Dan keikhlasan orang yang minta tolong juga. Gitu. Itu Bunda punya apa kemampuan itu awalnya dari mana Bunda? Apakah tirakatan atau mungkin dari udah punya garis keturunan juga yang dulu leluhur kita juga punya hal yang sama? Kalau dibilang seperti itu, saya nggak pernah minta dan tidak pernah mencari Bang Mongol. Saya pun itu awalnya nggak tahu ya, kok kayak punya sesuatu yang maaf kalau saya bilang saat masih sekolah dulu, lu jangan macem-macem lu, ntar mau celaka gitu. Tuh kayaknya apa ya? Pahit lidah kalau bahasa gitu, dulu orang bilangnya. Gitu. Ada filmnya tuh almarhum Bede Mokhtar tuh. Begitu. Si pahit lidah. Jadi kita tuh kayak spontan ngingetin dan ternyata di saat orangnya
nggak percaya ternyata Iya betul. kejadian. Kalau kayak misalnya kita dulu waktu SMA kan suka ada yang PMR gitu ya. Oh iya. Saya bilang, Palang merah remaja. gua nggak mau lewat situ. Kenapa? Emang jalurnya seperti enggak, gua nggak mau lewat situ gitu. Itu dari udah terlihat Bang Mongol dari situ tuh. Dari masih sekolah Sekolah, itu, sekolah SMA. iya. Dan di saat itu masih sekolah, Bunda mulai mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Bunda bisa itu masih dari SMA atau udah setelah menikah atau sebelumnya? Jadi kita flashback ke saya lahir. Mama saya tuh cerita bahwa waktu saya lahiran saya seminggu pulang ke rumah itu mama almarhum lihat ada kucing di kaki ujung tempat tidur. Gitu. Mama pikir udah kucing biasa gitu kan, tapi kok lama-lama itu kucing membesar dan warnanya hitam yang benar-benar hitam kelam. Kalau normalnya bayi itu kan katanya Bang Mongol kalau melihat sesuatu yang itu kan pasti nangis gitu kan. Ini saya katanya nggak nangis, malah mama saya yang teriak-teriak sampai nenek dari papa itu bilang ada apa? Cek besudahnya, eta aya ucing cenapan, maksud kok tambah besar gitu. Tapi yang anehnya tuh semua keluarga besar kok kenapa si Orok ini bayi kecil saya ini waktu saya bayi itu kok kenapa nggak ada respon gitu. Berarti mungkin dari situ udah mulai kenal sama saya kali Bang Mongol ya. Betul. Mungkin sudah memberi sesuatu yang kedepannya bisa membantu banyak orang. Amin, insya Allah, kan kita nggak gitu. pernah tahu, Iya, namanya juga kita lahir, kita nggak pernah berharap lahir Betul. dari siapa. Tidak pernah mau Betul. Tapi di saat kita dilahirkan oleh orang tua kita dan kita mentawakalkan diri bahwa pasti ridho dan doa mereka kita akan menjadi orang yang lebih baik, itu juga pasti keluarga, ayah ibunya pasti mendoakan hal yang sama. Tapi saya sendiri bukan orang baik-baik banget Bang Mongol. Oh sama, apalagi Mongol, aduh. Saya mengalami zaman yang namanya zaman jahiliyah itu saya menjalani gitu. Sejahiliyah apa? Tapi di saat waktu sekolah dulu, ada hal-hal yang berkesan nggak Bunda dalam hal dunia spiritual? Kalau Maksudnya mata terbuka atau bisa melihat, kan ada yang lain cuman bisa lihat keliling mata, beriringnya waktu ketemu muka, maksudnya lihat muka, akhirnya bisa berkomunikasi dan bisa ada beberapa orang yang akhirnya bisa menjemukan orang. Kalau belum kalau sejak sekolah itu belum komunikasi enggak. Hanya Cuma kayak memberi warning gitu ya. Udah jangan ke situ gitu loh. Lu nggak boleh gitu kayak apa sih sensitif yang dia lu jangan dekat sama gue deh karena lu bukan lu gitu Bang Mongol. Masih bahasa zaman dulu tuh kayak begitu gitu. Terus pengalaman pertama Bunda ketemu hal-hal yang berhubungan gaib atau jin itu di zaman mana Bunda? Setelah sekolah atau udah yang sangat yang saya ingat ini yang yang terlupakan. Iya. Sejak saya lahir si Bontot. Bontot saya itu sekolah TK. Bunda anak berapa? Alhamdulillah 3. 2 cowok-cowok semua. Cowok, Anissa cowok. Oh berarti Anissa di tengah nih cewek. Oke. Bontot berarti melahirkan anak yang cowok terakhir. Cowok terakhir. Nah itu gimana? Jadi saya tuh kan ada perjalanan anak sekolah itu ke suatu tempat rekreasi gitu Bang. Oh oke. Pada saat waktunya kita mau sholat itu kan biasa dong kita kalau sama guru-guru rombongan orang tua gitu kan cari musola. Nah boleh saya sebutin namanya nggak? Nggak ada masalah. Kota yang tua. Yang nggak boleh itu sini brand. Kota tua. Itu kota tua. Jadi saya mau sholat asar kalau nggak itu. Saya tuh lihat ada kayak perempuan Bang Mongol. Itu apa namanya? Dia menunduk tapi dia punya rambut itu menyamping gitu. Oh iya, jadi begini. Gitu ya. Kayak zaman dulu. Gitu. Itu pucat banget. Cuma saya nggak berpikir bahwa itu sesuatu ya. Saya bilang sama, kesian amat tuh Bu. Bilang gitu ada cewek sendirian kepanasan. Saya bilang gitu. Ibu guru bikin saya begitu ngeliat muka kayak yang si mama ngomong apa sih pikir gitu kali ya. Udahlah kita sholat. Selesai sholat saya balik lagi kan pulang keluar dari musola itu. Saya masih lihat itu. Orangnya ada di situ juga. Saya masih lihat itu. Tetap dengan posisi. Dengan posisi dia itu dengan muka yang kayak sedih. Muka yang kayak gue nggak mau gitu loh. Oke, itu pertama kali Bunda. Dan dia sempat menyampaikan sesuatu atau Bunda ngerasa apa yang pengen dia sampaikan? Nah, itu yang akhirnya pulang kan, saya pulang kita pakai kereta api kita pulang. Di kereta tuh itu ibu guru bilang katanya saya tuh udah nggak bisa saya tuh diam terus katanya. Saya nggak bicara apa-apa. Sampai ke rumah Bang Mongol, saya nggak tahu gimana, badan saya kayak nggak ada bertulang.
papahnya Anissa semua tuh bilang bahwa yang itu ikut saya gitu loh. Oh, yang sosok Cewek itu ikut saya, dia minta tolong dirapihkan. Jadi minta tolong diurus gitu. Oke, tapi dia kasih tahu. Dia kasih tahu, kalau nggak salah namanya itu, maaf, Mira atau siapa. Nggak, maaf, saya cuma bukan cerita di sini, saya cuma mau ngulas aja. Minta tolong, dia tuh korban perkosa. Tapi dibuang di sekitar daerah. Oke. Entah pokoknya dari situ. Pokoknya daerah terdekat. Ya kan biasanya memang nggak pernah jauh. Masa dia adanya di wilayah itu, terus ternyata dia dibunuhnya di Karawang, nggak mungkin. Dia pasti akan. Cantik banget Bang Mongol. Makasih. Cantik banget. Oh, maksudnya dia. Iya, dia tuh cantik banget Bang Mongol gitu. Terus Bunda di saat itu terjadi, Bunda melakukan bantu. Saya akhirnya dengan suami, ya udah yuk kita kalau Kirim doa. kita doa, kita sholat waktu saat kemudian pas maghrib kan ya, kita sholat gitu, kita kirimkan ke dia. Itu seperti memang yang kayak harum, bukannya harum pewangi ruangan, bukan harum kayak dia terima kasih, ikhlas gitu, kayak dia free gitu, akhirnya gitu. dia bisa kembali ke tempat yang sebenarnya menjadi betul, bagian. Alhamdulillah, makanya bilang saya alhamdulillah saya bisa mungkin salah satu seperti itu gitu Bang, alhamdulillah. Tapi Bunda dengan kondisi seperti itu, apakah itu hanya sekali dalam hidup Bunda atau mungkin ada beberapa? Ada sih beberapa kali ya Bang Mongol ya. Tapi itu agak sangat iya, terekam dalam memori ya. Nah, yang terekam memori lagi tuh saat kita dulu punya komunitas fans radio. Oh, radio di Tangerang. Pokoknya radio yang saat itu paling booming lah gitu ya. Tapi versinya versi dangdut gitu ya kan. Saya tuh jadi kan kalau saya pulang kerja atau pulang dari mana itu selalu telepon gitu kan. Gue mau ke rumah, mau ke situ. Lu mau bawain apa gitu kan. Okay. Tapi ini ditelepon kok jawabnya nggak, gue ke situ ya gitu. Iya gitu. Saya bilang, kok tumben amat nih si yang saya hubungin ini kok jawabnya gitu. Kayak nggak semangat itu. Kayak nggak semangat gitu. Ya udah tunggu, ntar teteh ke sana. Dia kan Bang kita manggil di bahasa saya teteh. Ntar teteh ke sana, bawa martabak aja ya. Iya. Iyahnya tuh bukan yang kayak seneng. Kan yang pelet gitu. Iya, gitu kayak sih. Iya gitu. Ya sudah. Saya pulang, maksud saya ke situ. Saya tuh lihat di situ kan di studio tuh ada ruangan jam duluan kaset yang Mongol. Iya, betul. Bukannya jadi ada ruangan yang bisa memberubul terus pakai jadi kaset itu kan tiap ada yang fans itu request dikumpulin dulu kan dia di situ kan. Nanti dicari kaset-kasetnya. Betul. Saya lihat ini ada ruangan kaset, ruangan kayak penyaringan apa, ini siarannya gitu. Saya masuk itu, terus saya lihat dia ada di ruangan pemilihan kaset Bang Mongol. Cuma memang arahnya tidak ke arah saya gitu, arahnya ke kasetnya. Kerak yang itu. Biasa dengan ini saya Assalamualaikum gitu dengan bahasanya saya lah gitu kan. Udah masuk gitu. Panggil namanya dia. Nah, yang ini saya kok dikunci nih, saya bilang gitu. Pintu kasetnya kok dikunci. Kenapa nih? Udah saya masuk ke ruangan siaran kan. Saya tanya, "Itu kenapa ruangan kaset ditutup?" Emang kan situ kesian sendirian. Siapa teh? Kata dia gitu. Itu 2 hari teh nggak masuk, sakit. Itu yang namanya saya Bang Mongol, keringet dingin ya. Kalau kita udah bener, yang bener itu nggak masuk teh 2 hari sakit. Terus yang saya lihat itu siapa? Terus yang telepon saya siapa? Itu yang nangis siaran langsung keluar teh. Ayo kita keluar itu musik semua, iklan semua Bang Mongol. Terus setelah itu Bunda ngecek sakit beliau. Saya sakit. Saya sakit. Oh, Bunda yang jadinya yang sakit? 2 hari saya sakit. Hah? Terus yang temannya ditelepon? Saya telepon kan ke rumahnya, saya tanya dia, "Teh, aku sakit 2 hari nggak masuk," dia bilang. Saya bilang, saya itu jelas-jelas lihat itu dia posisi dia ada di ruang kaset Bang Mongol. Dan yang ditelepon juga? Jawabnya iya iya gitu. Biasanya kan agak bisa kan dia lemes lah kalau kita lemes gitu. Secakit apapun kan kalau di teman ya makasihnya. Iya, iyalah namanya juga kan rame. Gitu. Berarti sosok lain Bunda yang ada di situ. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya sih bilang iya. Karena dengan rambut panjang, dengan baju yang putih gitu ya. Dan dengan yang aneh posisinya di pintu itu dikunci gitu. Tetapi Bunda selama menjalani hidup sampai melahirkan 2 putra 1 putri yang cantik. Amin.
di dalam anak-anak Bunda ada nggak yang sempat mengganggu? Sebenarnya semuanya sensitif. Semuanya? Semuanya Berarti sensitif. kayaknya dari emak nih dapetnya. Bapaknya gimana? Jadi kalau mau flashback dari kakek saya, dari yang saya Dari bilang keturunan rumah tua yang Iya. saya dilahirkan. Iya, yang gitu. ada kucing itu toh? Iya, betul. Tapi gimana mereka bertiganya? Bunda ajarin? Enggak. Saya cuma sama maaf saya cuma bilang dimanapun bagaimanapun kamu sholat. Dan alhamdulillah kami merutinkan setiap malam Jumat itu yasinan, Bang Mongol. Cakep. Saya itu ya, jadi bukan sombong, bukan Iya, apa, betul. cuma itu doang yang saya titip pesan sama anak. Dimanapun bagaimanapun kamu sholat. Kamu mau melakukan kejahatan, maksudnya bukan kejahatan yang dalam arti. Iya, betul, ya. betul. Kamu mau bergaul sama siapa? Kamu mau bagaimana? Mau nongkrong kalau, di mana? Iya, kalau tetap ada ingat pasti sholat. ada batasan gitu. Dan Oke. itu. Mongol mau nanya, ada nggak lagi pengalaman yang sama yang tentang pasien dan mengobati itu? Kebetulan salah satunya ada di sini ya, yang pernah saya bantu, yang mungkin sampai saat ini masih saya bantu untuk doa juga. Ada Teh Emak di sini yang memang apa ya? Diguna-gunain atau? Ya seperti itu ya, tapi alhamdulillah sudah Mulai stabil. Dan rumahnya juga sudah bersih. enak, udah bersih ya Teh ya. Oh, ntar gue bantu juga apa yang perlu dilalui. Iya. Tapi Bunda, dalam hal itu Bunda takut nggak? Atau ada ketakutan nggak kalau ternyata nanti ada serangan balik dari pihak yang itu? Itu ada yang bicara sama saya bahwa saya nangis deh Bang Mongol. Suami saya itu dalam keadaan sakit saat ini. Sakit yang kalau dokter bilang katanya ini parah gitu ya. Saya nggak tahu apa ini imbas dari yang saya bantu orang lain. Mohon maaf, saya potong. Suaminya lahiran tahun berapa? 62. Tapi kata dokter gimana? Komplikasi. Kayak, jadi ini contoh ya. Ini kayak lilin. Tapi di balik lilin ini ada something. Jadi kayak kamuflasenya berkedok penyakit. Saya harus bagaimana Bang Mongol? Nah, yang Bunda lakukan adalah sempatkanlah diri Bunda selain yasinan, tadarusan Bunda. Coba mulai. Sebenarnya bentuk serangan ke Bunda itu di balik penyakit itu. Tapi Bunda, kalau dari sisi yang terjadi sekarang, berarti Bapak kondisinya ke dokter terus? Iya, setiap bulan pasti kita berobat. harus iya. Tapi alhamdulillah dokter belum bilang untuk cuci darah atau apa belum. Oh, jangan dulu. Cari hal yang lain karena Bunda ini orangnya suka membantu tanpa pamrih. Alhamdulillah. Nah, di saat Bunda membantu orang yang sana tidak senang, ya dia nggak fokus lagi kepada yang dia pingin. Dia lebih fokus kepada Bunda. Di saat dia lihat semuanya tertutup, bapaknya yang kebuka, bapak yang terhantam. Tapi tetap balik lagi. Doa kita, tadarusan kita, yasinan kita, itu pasti akan menutup semuanya. Itu akan membuat tembok. Jadi di saat ada serangan balik pasti nggak akan kena. Tapi buat Bunda mau pesan, mau ngasih tahu adalah tetap lakukan apa yang menurut Bunda baik. Kalau ada yang butuh bantuan, Bunda tetap bantu. Iya. Karena biar bagaimanapun buah dari kita membantu orang, kalau bahasa orang Jawa tuh kan Gusti Allah mboten sare. Ya toh, Tuhan tuh Allah tuh nggak pernah tidur. Betul Bang. Pasti akan menolong di saat yang tepat. Ya toh. Nah, menurut Bunda kan bisa membaca juga. Kita kan masih begini, saya kalau baca diri sendiri berarti kan sombong. Tapi kan otomatis saya bantu Bunda, kita saling sharing, Bunda bisa bantu Mongol. Nah, menurut Bunda tuh karakter Mongol tuh kayak gimana? Lah begini. Enggak begini, gini. Keren. Iya. Nah, maksudnya Bunda melihat apa gitu? Luar biasa kalau saya lihat Bang Mongol. Nah, mereka suka nggak bayar nih. Luar biasa. Bang Mongol tuh kalau gini, kalau saya lihat kayaknya ngomong udah semua gue gitu lah. Tapi di sininya sweet banget. Oh, thank you sarangnya. Tapi Bunda, menurut Bunda apakah Sak Mongol harus tetap maksudnya jadi Mongol yang
apa adanya? Udah seperti ini Bang Mongol. Nggak harus merubah diri Nggak kan? usah. Mongol mau nanya juga saya nih. Bang Mongol waktu yang heboh-hebohnya pandemi COVID kena nggak? Kena. Kena. Lama. Saya kenanya cuma 6 hari. Aku 1 bulan loh Bang Mongol. Saya 6 hari. Dirawat lagi. Jadi Mongol nggak mau diopname, Mongol hanya ke dokter, periksa, kita kasih tahu kebenarannya bagaimana kita kena, sama dokter dikasih tablet 2, sirup 1, udah. Saya nggak mempan itu. Udah nggak kuat Bang Mongol. Udah napas udah di leher. Ya karena kan susah napas. Iya. Agak gatel kayak pingin nelan biji kedondong digaruk-garuk gitu. Dan yang anehnya lagi di ruangan itu kan karena udah nggak cukup tempatnya ya. Jadi 6 orang tuh jadi 1 gitu di ruangan gitu. Itu dalam 2 minggu pertama itu satu saya sendiri yang kuat. Masuk lagi satu. Lepas saya masuk lagi ada 2 orang, bapak-bapak sama ibu-ibu. Itu yang bertahan ibu-ibu. Jadi dari awal sampai akhir saya tuh kuat Bang Mongol di situ. Dan ibu itu nggak tahu ya feeling saya aja, ibu itu tuh juga punya sesuatu gitu. Maksudnya bisa sensitifnya tuh kuat. Jadi selama masa COVID kena isolasi itu Bunda juga melihat hal-hal yang berhubungan dengan dunia goib. Nah kebetulan rumah sakit yang saya di institut itu rumah sakit yang notabene tuh sangat seram. Oh ya kan itu kalau nggak salah satu rumah sakit yang sangat untuk, tua yang zaman Belanda dulu. Rujukan orang-orang yang COVID di isolasi ini. Iya betul. Itu minggu keempat mau pulang atau apa gitu pokoknya 3 hari mau pulang itu saya tuh lihat maksudnya saya nggak pernah tahu deh kalau itu ruangannya tuh saya pikir tuh ruangannya udah bersih aja gitu kan kita mau USG gitu kan pas saya lihat loh kok saya di sini gitu di ruangan yang di ruangan yang serem banget gitu yang serem banget itu ada makhluk berdua Bang Mongol itu nembus tembok. Makhluk dua? Makhluk itu berbentuk apa Bunda? Satu itu kayak pocong. Oke. Yang satu lagi tuh kayak hitam, tapi dia punya muka, mata itu merah kayak api gitu. Oke. Dia punya lidah tuh sampai ke lantai itu. Oh, lidah menjulur itu. Iya, ke bawah. Nah, saya tuh kan nggak tahu, saya merasa saya tuh tidur. Tapi yang sebelah saya ini, ibu ini pagi-pagi, Bu, tadi malam ngobrol sama siapa? Ngobrol sama siapa? Kata dia gitu. Enggak ngobrol. Iya, Ibu ngobrol katanya. Tapi saya tuh kayak halusinasi aja Bang Mongol ada orang masuk gitu saya nengokin gitu pikiran. Apakah mungkin Ibu udah ngerogos udah di middle? I don't know. Tapi status itu kata dokter Bunda biasa aja. Parah. Iya, soalnya gini. Udah antara hidup dan mati. Belum. Antara hidup dan mati itu udah di pertengahan. Jadi tinggal mau ditarik. Tapi di atas tubuh. Jadi ini kita tidur begini, Bun. Ini kan contoh kita tidur begini. Nah, roh kita itu masih di atas ini. Berarti itu namanya udah mendekati ajal, tapi belum. Karena nanti dia akan berseng. Nah, mungkin di momen inilah mungkin Bunda berkomunikasi, ibu itu melihat. Karena nggak mungkin dia nggak melihat kalau dia tahu ibu ngobrol. Itu kan ibu ngobrol sama siapa Ibu katanya gitu kan nggak ada orang kata dia gitu. Yang lain kan udah pada tidur semua. Jam berapa? Jam 2, jam 3 dia bilang. Yang saya lagi minta oksigen dia bilang gitu. Tapi Bunda, menurut Bunda dengan kondisi itu terjadi sampai hari ini Bunda ngerasain apa? Enggak sih, fine-fine aja. Fine-fine aja? Fine-fine aja. Enggak ada gimana. Apa adakah feeling apa yang akan terjadi terhadap bangsa kita? Jangan terlalu tinggi, terlalu berat saya nggak mau. Tapi setidaknya kan bocoran lah kamu. Nah, cuman maksudnya begini Bunda. Dengan kondisi yang sekarang, saya secara pribadi tetap mengharapkan Bunda tetap membantu orang. Amin, insya Allah. Tetap lakukan itu Bunda. Tapi di saat Bunda setelah pulang melakukan pembersihan rumah orang, membantu orang, sebelum nyampe rumah, Bunda harus cuci kaki dulu sebelum masuk rumah. Selalu itu. Ya, kalau bahasa orang zaman dulu tuh kebaskanlah apa yang di badanmu. Jadi nempel itu nggak boleh masuk. Kalau seandainya memungkinkan kembali, setiap kali Bunda berangkat pengen bersihin orang, orang-orang yang di rumah ingetin ituin garam.
Garam kasar. Iya, nggak usah garam yang buat masak mahal itu. Iya, garam yang kasar aja yang itu, yang di pasar-pasar yang tradisional gitu. taruh di pintu masuk rumah. Jadi Kok sama sih? Ya itu Tos maksud- kita dong. Itu karena Mongol selalu bilang begitu. Iya. Baru yang paling terakhir Bunda, di kamar Bunda, ya ambil air putih, taruh gula dan garam, komposisinya Sisinya. adalah 1 sendok garam, 2 setengah sendok gula, campur aduk sampai benar-benar larut. Ambil bawang putih paling kecil yang ada di dapur. Bawang putih yang paling kecil. Paling kecil. Jadi, Tunggal. Nggak harus tunggal, tunggal. mau ganda, campuran, ke apa terserah. Kan Bulu tangkis kali ya. sesiung kan itu kan Ada ya. banyak gitu Di kan, dalam berarti ganda campuran. mau campur yang busuk. dalamnya itu kan ada Iya, sekopak itu. kan pasti kan ada yang paling kecil, Bunda. Nah, ambil yang paling kecil itu, kupas, Bunda. Kupas bersih. Iya, kupas dari kulitnya. Taruh di air yang ada garam dan Campuran gula. tadi. Ya toh? Insyaallah. Nah. Taruh aja, jangan diperhatiin. Biarin aja, taruh di pojok. Ditutup nggak? Nggak Nggak usah. usah. Taruh di pojok kamar atau di bawah tempat tidur kalau ada itunya. Garam 1 sendok, gula setengah. Karena 1 penetralisir, 1 penahan. Lihat Bunda 2 jam kemudian, 1 atau 2 jam. Kalau dia turun, berarti yang dikirim ada dalam rumah. Oke. Tapi kalau dia tetap ngambang, berarti dia ada di seputaran rumah. Solusi mengusirnya adalah cari kalau ini di luar rumah, cari di luar rumah Bunda yang dia gelap, nggak kena lampu sama sekali. Dia pasti ada di situ. Nah, air garam tadi sama gula sama bawang putih disiram ke yang gelap. Gelap ya. Kan kadang kita rumah tuh kelihatan lampu, ada yang di belakang apa di samping mana tuh gelap. Iya, Nah, pasti dia dilemparnya ke situ. Aku memang jujur aja, di atas itu rumahku gelap. Nah, kalau seandainya dia turun ke bawah Bunda, pasti ada di dalam rumah. Nah, Bunda bawa ke kamar-kamar atau ke ruangan yang ada di rumah Bunda. Air yang sama taruh di kamar Anissa. Kalau dia naik, berarti nggak di kamar Anissa. Oh gitu. Kamar abangnya mungkin atau kamar adeknya atau di dapur. Kalau dia turun, berarti ada di situ. Tapi kalau ternyata semuanya naik, cuman ada di kamar, berarti ada di kamar Bunda yang dikirim. Solusinya adalah tukeri baju. Ada lemari pasti kan? Ada. Biasanya kaos di sini, ya kan? Kemeja di sini, tuker Bun. Oh, posisinya? Nggak usah manggil orang pinter, nggak usah, duitnya mending buat anak yatim. Diputer. Karena sama kayak dulu loh. Kalau supaya jangan hilang kalau lagi main kalau orang sama dulu tuh petak umpet, biar nggak diraup makhluk halus kan, anaknya disuruh balikin baju. Nah, hal yang sama terjadi. Oh, zamannya banget ya. Jadi harus di split. Nanti Bunda rasa pasti akan ada bau busuk. Nah, kalau bau busuk itu udah keluar, ambil gula, taruh lagi setengah sendok. Jadi gula dan garam jadi 1 sendok. Udah Bunda. Nah, mulai besok Bunda pergi lagi bantu orang, taruhin garam di rumah kita. Di rumah, jadi di pintu masuk. Jadi biar di saat Bunda mau pulang, mau pergi, Bunda pulang yang nempel itu nggak akan berani masuk. Jadi kayak istilah kita tuh kebas, nggak boleh ikut masuk. Agak gibis gitu ya gitu ya. Yoi, kayak karena pasti ada Bunda. Di saat kita ngebantu orang yang ada di situ, pasti dia akan infoin ke yang ngirim. Ini ada orang rese nih. Nah, kadang yang di sana nggak mau frontal dengan perempuan. Nah, jadi cuman itu aja. Tapi satu hal yang harus kita tetap ingat adalah sekuat apapun ilmu hitam yang dikirim oleh siapapun, tetap ilmu putih itu lebih unggul dari semuanya. Iya, betul. Itu sudah tercatat, Bang. Iya. Kebenaran itu selalu akan menjadi pihak yang benar dan pihak yang menang. Selama kita menjalankan syariat agama kita dengan baik dan benar, selama kita berpegang teguh pada ketetapan Allah, ya kan, iman kita tetap stabil. Jadi itu juga buat teman-teman Kalapunaholik. Nggak usah selalu apa-apa nyari orang pinter, apa-apa nyari orang pinter. Kita bisa sendiri selama kita punya kemauan. Bukan kemampuan ya? Bukan, kemauan. Kita mau nggak? Karena kalau kayak kita nih agama Kristen,
Lah perkara cuma lu ke gereja kok nggak mau. Tapi giliran apa-apa minta Tuhan berkati. Sama juga teman-teman agama Muslim. Orang perkara tadarusan itu nggak disuruh semua Quran. Satu-satu aja dulu semampu kita, mungkin cuma Al-Baqarah, ya itu aja dulu, nggak sampai selesai. Al-Baqarah bagus itu. Iya kan? Ya, bagus. Nanti ke surat Yusuf kalau mungkin kemanapun, yang penting mulai dari satu dulu. Kumandangkan Quran, kita baca tadarusan jalan, yasinan jalan. Berarti kalau bahasa benernya tuh mempertebal iman. Betul. Di saat imanmu tebal, Insya Allah semuanya aman. kalau di bahasa Alkitab, imanmu mengalahkan dunia. Jadi everything. Jadi buat teman-teman yang di rumah, kalau lu punya masalah dalam hidup, nggak usah dulu nyalahin orang. Sholat nggak? Oh sholat bang, tapi kalau datangnya udah tinggal wala, dolit, amin, itu mah bukan sholat. Terus dapat berkat lagi. Tuh ngarepinnya ya kan? Udah yuk, jadi bangun diri sendiri dengan lebih baik. Pendekatan paling pertama adalah kepada Allah, kepada Tuhan, baru kepada orang tua, baru hormati sesamamu, everything good. Ya kan, makasih Bunda ya. Salam buat anak-anak, buat ayah. Makasih, Pokoknya sehat selalu. Yang di rumah 1000% pasti bisa kita tanggulangi bersama. Dan yang satu hal, jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Dadah, dadah, bye bye. Sarangnya.